Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo KM Manajemen, welcome back to Manajemen Podcast Season 3. Nah, kali ini jumpa lagi nih sama aku, Miftahul Rizky, selaku pengurus dari Divisi Apresiasi dan Kreasi. Kali ini aku nggak sendiri nih teman-teman, tapi ada bintang tamu kita kali ini yang mempunyai pengalaman organisasi. Nah, sesuai nih dengan tema yang kita angkat mengenai organisasi. Dan penasaran nggak sih, siapa sih narasumber kita kali ini? Yang pertama, ada dari Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Manajemen periode 2023-2024, yaitu Kak Farel Hamunangan Marpaung. Bisa ada Kak. Selanjutnya nih, ada dari Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Manajemen periode 2024-2025 yang menjabat saat ini, yaitu Kak Naufal Abiyu Imanom. Tadi Kak. Oke, itu tadi perkenalan singkat dari dua narasumber kita. Dan dua-duanya ini adalah Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Manajemen, namun beda periodenya saja. Oke, langsung aja ya kita bahas nih ya. Yang pertama nih, ke Kak Farel. Karir dalam organisasi itu apa aja? Bisa diceritakan nggak sih pernah mengikuti apa aja nih sampai akhirnya menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Manajemen periode 2023-2024? Gitu. Terima kasih atas kesempatannya untuk Mas Rizky. Jadi sedikit menjelaskan aja ya, gimana kemarin aku sampai bisa jabat jadi ketua umum. Oke, jadi dimulai waktu itu sekitar akhir 2021 kalau nggak salah atau enggak awal 2022. Jadi aku ikut diklat di himpunan manajemen. Dan di situ setelah diklat aku jadi staff himpunan nasional manajemen. Jadi selama aku pernah berorganisasi baru pertama kali di HMM. Jadi aku cuma staff, waktu itu staff P3. Wow. Kebetulan. Lalu setelahnya di periode berikutnya aku jadi berkesempatan menjadi ketua umum himpunan nasional manajemen. Wah. Nah, dari Kak Farel ya, Mas Farel aja kali ya. Ya. Pernah jadi ketua pelaksana nggak sih? Oke. Pernah waktu itu di ketua pelaksana PKMB waktu itu ya. Jadi waktu aku staff jadi tahun 2022 ya. 2022 ketua pelaksananya PKMB itu aku. Pernah juga jadi wakil ketua pelaksana di bakti sosial waktu itu. Dan selebihnya mungkin kepanitiaan aja. Oke. Kalau dari luar HMM sendiri tuh ada nggak pernah ikut? Oh ya. Kalau di luar HMM sendiri cuma mungkin kegiatan-kegiatan aja ya. Kegiatan-kegiatan mungkin di kegiatan-kegiatan BEM ataupun kegiatan-kegiatan volunteer di luar. Oke, menarik sekali nih ya dari Kak Farel sendiri. Oh, Mas Farel gitu ya. Dari Mas Naufal nih bisa diceritakan nih karir organisasi yang pernah diikuti apa? Ya, kalau berbicara tentang karir berorganisasi mungkin bisa kita tarik dari awal ya. Mungkin waktu awal-awal berorganisasi ini pada saat SMP dulu pernah jadi anggota OSIS waktu SMP kelas 7-8. Kemudian lanjut di SMA ini pernah juga menjadi anggota OSIS, kemudian juga berkesempatan jadi ketua OSIS waktu itu. Cuma memang karena kendalanya adalah pandemi, jadi mungkin secara kegiatan dan sebagainya agak terbatas. Nah, kemudian ketika sudah masuk di dunia pemilihan, sama seperti Mas Farel lagi, pernah dia ikut diklat yang mana akhirnya jadi staff dari himpunan mahasiswa manajemen. Nah, kebetulan sama nih divisinya, sama-sama dari divisi P3, waktu itu jadi staff dulu. Nah, kemudian saat ini jabat sebagai ketua umum himpunan mahasiswa manajemen. Keren sekali nih ya dari Mas Farel sama Mas Naufal, dua-duanya emang dari staff P3 dan dua-duanya juga berkecimpung dulu tuh di dunia organisasi, jadi udah nggak kaget lagi sama yang namanya organisasi seperti itu ya. Iya, benar. Mas ganteng-ganteng gitu ya. Lanjut nih, ada nggak sih cerita inspiratif yang dapat dibagikan ke teman-teman dalam awal mereka mengikuti organisasi? Mungkin dari Mas Naufal terlebih dahulu. Iya, cerita inspiratif apa ya, mungkin dulu waktu jadi staff keberanian awal untuk
jadi ketua pelaksana dulu, mungkin yang bisa jadi inspiratif untuk teman-teman. Karena dulu waktu Mas Heru dapat jadi ketua umum, posisi itu sebagai staff, banyak kan ikut program kerja, nah itu mungkin memberanikan diri lah untuk jadi salah satu ketua pelaksana di program kerjanya Mas Heru. Nah mungkin yang inspiratif ya posisi yang tadi mungkin saya duduki mungkin dari ketua umum, ya enggak menutup kemungkinan dari teman-teman di luar sana juga ada keinginan untuk jadi ketua umum seperti aku ataupun seperti Mas Heru. Oke. Jadi inspirator dari Mas Nova sendiri, dia pernah menjadi ketua pelaksana dan itu mendorong dia untuk memberanikan diri mencalonkan diri menjadi ketua umum pada saat itu. Nah, kalau dari Mas Terel nih, apa yang jadi inspiratif yang bisa dijadikan? Ya mungkin kurang lebih sebenarnya mirip-mirip ya sama Mas Noval, cuma belum itu ini cuma sekedar kita sharing-sharing aja kan. Sharing-sharing. Ya, jadi apa ya, mungkin perkembangan diri aja sih, yang mana tadi aku jelasin ya, bahwasannya aku itu nggak pernah berkecimpung di dunia organisasi sebelumnya. SMP SMA nggak pernah, lalu pertama kali ikutnya di perkuliahan. Nah, emang mungkin aku banyak bersosialisasi gitu ya, tapi dalam organisasi ternyata beda banget gitu, beda banget. Kenapa kok ngomongnya, aku ngomong beda banget, soalnya banyak kepala gitu di dalamnya kan. Apalagi waktu itu aku ikut kepanitiaan jadi ketua pelaksana kayak gitu, itu susah sebenarnya cukup susah. Kenapa bilang cukup susah? Ya orang baru pertama kali gitu, orang baru pertama kali mimpin banyak orang, pasti susah. Yang mana entah itu ada yang angin-anginan, ada yang semangat, ada yang ya gitulah banyak. Angin-angin itu Angin-anginan itu maksudnya ya hilang-hilangan, males, itu kan nggak bisa dihindari ya, itu sudah sifat mungkin. Cuma pada akhirnya itu sebagai bentuk pendewasaan juga, sebagai bentuk pendewasaan diri juga, gimana aku bisa memanage gitu setiap banyak orang. Nah, bagaimana sih pengambilan keputusan kalian dalam menyelesaikan suatu masalah di dalam suatu organisasi? Kan pasti keputusan kalian itu keputusan paling tertinggi gitu ya. Nah, bagaimana sih solusi atau strategi apa dalam pengambilan keputusan kalau ketika organisasi tersebut ada suatu masalah? Mungkin dari Mas Fel terlebih dahulu. Oke, ya. Jadi kalau dari aku ya, apa yang aku terapin kemarin, nggak semua keputusan itu pada akhirnya aku ambil sendiri. Pasti banyak pertimbangan-pertimbangan yang bisa aku ambil dari orang-orang sekitar. Kenapa seperti itu? Mungkin opsiku sebagai orang yang melihat dari atas gitu ya, melihat anggota-anggota harusnya lebih luas. Cuma nggak menutup kemungkinan aku hanya memiliki beberapa opsi. Padahal mungkin orang-orang yang di bawah atau anggota-anggotaku pada waktu itu punya opsi-opsi lain karena mereka yang lebih merasakan. Jadi lebih kepada aku menanyakan terlebih dahulu ke yang lain. Menanyakan, misal ada suatu permasalahan, enaknya mau diapakan terlebih dahulu. Diapakan, baru ketika memang terdapat beberapa opsi, aku bisa menilai, bisa mempertimbangkan mana opsi yang paling relevan untuk diambil, mana opsi yang paling minim resiko. Karena kalau bisa dibilang semua opsi nggak ada yang 100% baik itu. Semua jalan keluarnya kayaknya emang nggak ada gitu yang benar-benar baik. Pasti ada salah satu yang dikorbankan atau beberapa Plus hal. minusnya ya. Ada plus minusnya. Tapi mana opsi yang memang paling minim resiko itu yang aku ambil. Jadi aku nggak otoriter yang harus melulu aku, tapi aku cukup terbuka ke orang-orang yang bisa memberi masukan terhadap suatu permasalahan tadi. Oke, menarik. Kalau dari Mas Nopalnya nih, seperti apa? Ya, terkait bagaimana akhirnya cara kita mengambil keputusan dan menghadapi konflik. Nah, mungkin karena aku sama Mas juga pernah menjabat di jabatan yang sama dan mungkin dengan struktural yang sama. Jadinya kan ya dalam mengambil keputusan juga masih mempertimbangkan saran-saran dari anggota. Karena kembali lagi pengambilan keputusan itu kan juga berdasarkan bagaimana cara pemimpin atau
kayak kepemimpinan yang diambil sama mereka. Nah mungkin karena anggotaku juga cukup banyak dan permasalahan-permasalahan yang aku hadapi ini masih bisa dipertimbangkan untuk mengambil solusi-solusinya. Jadi aku nggak yang gegabah gitu dalam mengambil keputusan, tapi juga mempertimbangkan dari anggota-anggotaku yang ada. Karena ketika apa ya menghadapi permasalahan di organisasi ini kan menyangkut banyak orang akhirnya. Karena itu tadi dalam anggaran plus minusnya harus dipertimbangkan. Kemudian alternatif-alternatif lain dari solusi permasalahan itu juga harus dipertimbangkan juga. Karena ya nggak menutup kemungkinan di hari ke depan kita juga akan menghadapi masalah yang sama. Setidaknya saat ini kita juga udah punya banyak pilihan solusi lah untuk masalah kedepannya. Dan ternyata pengambilan keputusan itu juga berdampak ke jangka panjang dari suatu organisasi. Dan makanya pengambilan keputusan itu harus benar-benar baik dan terbaik dari yang baik yang sudah ada. Oke, menarik. Nih, bagaimana cara Mas Feral dan Mas Noval membagi waktu antara kuliah dan atau pendidikannya dengan organisasi? Karena kelihatan banget ya kalau ikut organisasi itu banyak yang mengira bahwa ketinggalan dengan pendidikannya. Nah, bagaimana cara Mas Noval dan Mas Feral untuk memberikan solusi atau persepsi yang berbeda terkait tersebut? Ternyata bentuk organisasi itu nggak ketinggalan pendidikannya juga loh. Mungkin dari Mas Noval. Ya, kalau menurutku pribadi ya, secara waktu dan sering berjalannya waktu ini terkait dengan akademik dan organisasi, ya alhamdulillahnya akademikku nggak terganggu sama kegiatan saat ini. Nah, ini kan kembali lagi ke bagaimana cara kita mengatur waktu, Mas Rizky. Dari mungkin mengatur skala prioritas, kemudian kalau kebiasaanku ketika pagi aku berkuliah dan ada tugas, ini malamnya langsung aku kerjain. Jadi nggak ada tanggungan-tanggungan terkait dengan tugas ataupun akademik. Nah, kalau menjelang UAS atau UTS ya, memang kita tetap harus memprioritaskan kuliah untuk tetap belajar dan mempersiapkan hari esok. Jadi nggak terganggu antara organisasi sama akademiknya kayak gitu Mas Riki. Jadi balance. Iya benar banget. Kalau dari sudut pandangnya Mas Feral seperti apa? Oke, kalau dari aku mungkin ini ya, kita tetapin dulu tujuan awal kita. Aku di sini masuk UPN jurusan manajemen, bukan tujuannya bukan untuk ikut HMM-nya, bukan. Tapi kan tujuannya berkuliah. Bagaimana nanti aku bisa lulus. Pokoknya pada ketika kita bisa mengingat gitu ya, tujuan awal kita, pasti itu akan terus bisa berjalan bagaimana yang kita harapkan. Lalu ini nih yang menarik, ketika aku ikut organisasi ya, mungkin memang keteteran, pasti keteteran, entah itu karena ada kegiatan yang sampai malam, lalu besok paginya ada kuliah, itu pasti keteteran. Tapi untungnya karena aku ikut organisasi HMM utamanya yang banyak anggotanya, teman-teman HMM itu banyak juga gitu loh, entah itu di setiap kelas itu pasti ada, entah itu kelompokan kita bareng-bareng. Jadi setidaknya ketika aku emang mungkin kalau pagi susah bangun atau apa, pasti ada yang ngingetin, ada yang telepon, ada yang bahkan bisa jemput ke rumah gitu loh. Itu benefit yang aku rasain. Jadi emang kita saling ngingetin kalau di HMM ya, saling ngingetin perkuliahan kita di mana. Kalau misalnya aku sendiri mungkin nggak bisa kelihatannya, tapi karena ada teman-teman yang lain saling ngingetin, jadi kuliahku aman-aman aja sampai sekarang. Jadi budaya kekeluargaan itu penting banget di HMM. Oke. Nah, dari ceritanya Mas Noval dan Mas Feral ini tuh kita belajar membuat skala prioritas, mana yang lebih didahulukan terlebih dahulu. Dan seperti budayanya HMM itu adalah jiwa kekeluargaannya emang sangat tinggi. Jadi antara pendidikan sama organisasi itu harus balance ya, sama-sama berjalan seiringan gitu. Oke, lanjut nih. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kalian berdua selaku ketua umum dalam mengukur keberhasilan suatu organisasi? Nah, dari Mas Feral terlebih dahulu. Jawab ya dari pertanyaannya, bagaimana mengukur skala keberhasilan. Keberhasilan. Jadi mungkin banyak macamnya ya, banyak macamnya kita bisa mengatakan suatu organisasi itu berhasil atau gagal. Tapi nggak bisa kita bilang bahwasanya ketika
dalam periode ini atau dalam periode selanjutnya dan lain sebagainya, itu yang kita bisa bilang gagal atau apa karena berbeda. Gak bisa kita pukul rata seperti itu. Karena setiap organisasi ataupun setiap pimpinannya, entah itu di periode apapun, berapapun, itu punya keinginan atau target yang berbeda-beda. Karena itu makanya tergantung bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Bisa jadi saya anggap berhasil tapi orang lain tidak. Bisa jadi tolak ukur berhasilnya kegiatan sedemikian rupa semuanya sudah dirancang itu berjalan semua itu berhasil, bisa juga lebih dari itu, entah itu memang pendidikan yang diberikan di dalamnya atau upgrading yang ada di dalamnya itu menjadi tolak ukur keberhasilan. Output yang didapatkan dari masing-masing individu di dalam organisasi itu juga bisa menjadi tolak ukur keberhasilannya. Karena kenapa aku bilang kayak gitu? Sebenarnya organisasi ini kan cuma alat atau media bagaimana kita bisa mengimplementasikan apa yang kita dapatkan di perkuliahan, itu kita implementasikan di sana. Jadi kalau dari aku adalah ketika memang dari orang-orang atau individu-individu di dalam ini bisa mempraktekkan atau mengimplementasikan apa yang sudah mereka dapat di perkuliahan dibawa ke dalam organisasi dan itu berhasil, itu bisa menjadi sebuah tolak ukur keberhasilan. Bisa dikatakan berhasil karena apa? Outputnya nanti itu tidak sia-sia, tidak hanya ketika dia dalam berorganisasi, tapi ketika nantinya dia entah di dunia kerja, entah dia menjadi seorang anggota di karyawan di perusahaan, entah itu dia memiliki bisnis sendiri dan lain sebagainya, dia bisa mengimplementasikan hal-hal tersebut. Tidaknya ada pengembangan di sana. Kalau misalnya tolak ukurnya hanya kegiatan-kegiatan saja dan lain sebagainya, mungkin itu bisa. Cuma menurut saya lebih daripada itu adalah ya itu tadi bagaimana kita bisa saling mengembangkan diri dalam organisasi. Oke, itu tadi dari Mas Ferel, sudut pandang dari Mas Ferel. Dari Mas Nova sendiri nih seperti apa? Iya, kalau keberhasilan sebuah organisasi ini kan juga menyangkut terkait dengan visi dan misi dari pemimpinnya. Nah, mungkin salah satu hal yang bisa menjadi tolak ukur keberhasilan dari organisasi ini adalah seberapa jauh visi dan misi dari pemimpinnya ini sudah tercapai. Nah, tapi belum kata Mas Anang tadi, belum tentu ketika kita membicarakan organisasi ini sudah berhasil. Tapi menurut orang lain mungkin masih belum berhasil. Nah, ini kan juga banyak sudut pandang lainnya ketika berbicara keberhasilan sebuah organisasi. Tapi ketika melihat organisasi saat ini, menurut saya organisasi yang berhasil ini adalah mereka-mereka yang bisa berinovasi lebih jauh dari yang saat ini. Karena apa? Ketika kita tetap mempertahankan hal-hal yang mungkin kurang baik atau hal-hal yang sebenarnya bisa dikembangkan jauh lebih baik, ini bisa menjadi tolak ukur juga terkait dengan keberhasilan organisasi. Dan mungkin ketika anggota-anggota yang ada kurang baik atau hal-hal yang sebenarnya bisa dikembangkan jauh lebih baik, ini bisa menjadi tolak ukur juga terkait dengan keberhasilan organisasi. Dan mungkin ketika anggota-anggota yang ada di dalamnya bisa jauh lebih berkembang dari saat ini, ketika sudah mereka nanti lepas dari organisasinya dan punya banyak inovasi yang bisa dikembangkan di luar sana, ini kan juga bisa menjadi tolak ukur keberhasilan dari sebuah organisasi. Karena ketika suatu individu ada di dalam organisasi tapi mereka tidak bisa mengembangkan dirinya dengan stuck di situ, ya apa artinya sebuah organisasi kalau Benar. Berarti paling penting adalah kita ikut organisasi kita mendapatkan value maupun soft skill maupun hard skill itu sendiri. Dan strategi dari pemimpin itu emang memacu motivasi bagi setiap individu dan suatu organisasi seperti itu ya. Oke, menarik ini. Selanjutnya adalah apa langkah selanjutnya? Apakah berhenti di organisasi saat ini ataukah masih tetap terus mengikuti organisasi dan apabila berhenti itu kenapa? Dan kalau lanjut itu juga kenapa? Dari Mas Nova terlebih dahulu. Apakah tetap melanjutkan organisasi atau mau fokus ke pendidikan dulu? Karena kan kalau kita lihat kan Mas Nova
semester 6 nanti kan bakalan Iya, magang ya. bener banget Mas Nah, Rizky. apakah bakalan lanjut organisasi atau mau fokus ke magang dulu nih pendidikan? Seperti apa? Iya, kalau mungkin jawaban Mas yang saat ini bisa saya keluarkan masih belum tahu karena nantinya juga akan ada banyak opsi nih Mas Rizky, entah itu mau ke badan legislatif mahasiswa jurusan, badan legislatif mahasiswa fakultas, atau kembali atau menghidupkan badan legislatif mahasiswa radio itu sendiri. Ini cukup banyak opsi sebenarnya Mas Rizky, tapi yang perlu saya omongkan saat ini masih saya pikirkan dari diri saya sendiri, dan fokus saya ke depannya ini masih magang, bener banget Mas Rizky. Jadi untuk kehidupan berorganisasi mungkin masih saya pertimbangkan, tapi tidak menutup kemungkinan saya akan menuju ke organisasi-organisasi lainnya. Berikutnya. Bener. Berarti tidak hanya berhenti di sini gitu ya. Iya. Berarti jiwa organisasinya masih terus digencar-gencari gitu ya. Bener banget Mas Rizky. Kalau dari sudutnya Mas Ferel seperti apa? Oke, kalau untuk saat ini kebetulan aku nggak lanjut kemana-mana, nggak lanjut organisasi, bukan karena sudah ya ingin ya atau sudah cukup sebenarnya sih. Ada beberapa yang mungkin aku mau ikuti sebelumnya, cuma karena ada beberapa hal sehingga pada saat ini aku nggak join organisasi apa-apa. Tapi untuk kedepannya mungkin lepas dari perkuliahan, entah nantinya aku akan ikut organisasi lagi yang mana itu mungkin bisa menambah value ku atau upgrading kepada aku sendiri, sama itu ada nilai manfaatnya. Aku nggak menutup kemungkinan karena aku benar-benar terbuka banget buat mendalami sesuatu hal yang baru, terutamanya ya itu juga karena aku melihat bahwasannya tiap organisasi itu punya plus minusnya, dan pintar-pintar bagaimana kita menyaring aja. Entah kalau kita nggak cuma hanya melihat sisi negatifnya aja, ya pasti yang positifnya ketutup semua gitu. Dan ya dari situ aku melihat bahwasanya ya masih banyak hal-hal yang bisa dicari di luar sana, entah itu di organisasi di lingkup kampus maupun di luar kampus. Oke, itu tadi sudut pandang dari Mas Novel maupun Mas Darul. Tapi ada hal yang paling menarik nih ya. Apa awal mula yang tertarik mengikuti organisasi? Apakah ada paksaan dari orang tua atau keinginan dalam diri sendiri atau emang FOMO kayak diajak teman-teman kayak ayo ikut organisasi gini gitu macam dari Mas Darul terlebih dahulu. Ini ada sedikit hal yang lucu sebenarnya. Jadi ya apa namanya aneh gitu harusnya. Aku pikir liburan waktu itu. Kenapa aku pikir liburan? Waktu itu kan masih COVID ya. Iya. Aku awal maba itu masih sering online. Sekarang ketemu teman-teman. Tapi kita ada satu grup yang emang teman-teman apa istilahnya satu circle. Lalu ada yang mengirimkan gitu pamflet LKM waktu itu. Ayo ikut itu waktu itu di Jombang. Seru. Iya ayo ikut aja. Ngomong kita jarang kumpul, jarang ketemu. Kenapa nggak sekalian kita ketemu di sana nginep bareng? Pikirku waktu itu liburan. Ternyata enggak. Ternyata memang iklan. Nah kalau ada akhirnya pertamanya mikirnya gini. Apa aku tetap lanjut di sini? Gitu kan? Apakah karena aku nggak sengaja kecemplung kan gitu. Kalau memang aku niatin dari awal, mungkin dari awal emang anu ya niat, tapi ini nggak sengaja kecemplung. Aku sempat pikir kayak apa aku di sini atau aku lepas saja ya kayak mahasiswa yang lainnya. Terus pada akhirnya aku coba ikut kepanitiaan waktu itu, dan aku rasa menarik, cukup menarik, sesuatu hal yang baru yang aku dapatkan, sampai aku akhirnya punya beberapa hal yang jadi target bahwasanya aku nggak bisa ketika nanti jadi ini jadi seperti ini terus. Aku punya target, aku nanti harus jadi ketua umum, aku harus jadi apa. Berarti ada plan berikutnya mau seperti apa? Iya, karena aku punya suatu tujuan itu bukan hanya sebagai keinginan aja sebenarnya,
tapi setidaknya ketika aku punya tujuan itu ada hal-hal yang aku lakukan. Ketika aku punya tujuan, misalnya waktu itu punya tujuan jadi ketua umum. Ketika memang nantinya aku nggak jadi ketua umum, setidaknya ada hal-hal baik yang aku lakukan itu berdampak baik. Ketika aku nggak jadi ketua umum, aku udah berusaha lebih daripada orang-orang yang nggak punya target sama kayak aku. Kayak gitu waktu itu. Jadi benar-benar nggak sengaja sebenarnya ikut organisasi, tapi ternyata menarik. Udah terlanjur kecemplung gitu ya. Mungkin gimana lagi ternyata value dari ikut panitia dan organisasi itu banyak dalam diri. Kalau dari Mas Noval nih, seperti apa? Ya, kalau keinginan berorganisasi ya, ingin waktu SMP ya bener banget ikut-ikutan dulu karena ya banyaknya temen yang daftar di pelapor SMP akhirnya ya ikut-ikutan. Tapi kalau yang HMM ini memang udah aku plan dari jauh-jauh hari. Jadi ketika SMP mau SMA itu kan milih jurusan nih sih, mau IPA atau IPS. Nah, memang saat itu ngobrol sama orang tua dan memang diarahkannya ke IPS, kemudian nanti kuliahnya ambil manajemen aja dan juga didukung buat ikut himpunan mahasiswa waktu itu. Nah, akhirnya ketika ada pendaftaran diklat waktu kuliah ini ya dengan kesadaran diri akhirnya mendaftarkan diri setelah tahu bahwasanya ikut diklat bisa langsung masuk ke HMM waktu itu. Nah, akhirnya udah masuk dan ya nggak ngerasa nyesel karena memang udah keinginan diri sendiri meskipun sistem ataupun cara kerja dari organisasi sebelumnya yang pernah aku ikuti sama HMM ini cukup berbeda. Ini akhirnya bisa menjadi perbandingan bagi diriku. Akhirnya kan tahu bagaimana kerja yang mungkin lebih profesional, kemudian bagaimana akhirnya diriku juga bisa lebih berkembang lagi di sini. Dan akhirnya pola pikir yang tak tanemin itu bukan HMM ini kasih apa ke aku, tapi yang tak tanemin jadinya apa yang akhirnya bisa tak kasih tampil organisasi ini. Jadi dengan semua kemauanku dan mungkin target-target juga, ya dulu sempat mikir kayak nggak ingin jadi ketua umum gitu. Secara diklat waktu kuliah ini ya dengan kesadaran diri akhirnya mendaftarkan diri setelah tahu bahwasanya ikut diklat bisa langsung masuk ke HMM waktu itu. Nah, akhirnya udah masuk dan ya nggak ngerasa nyesel karena memang udah keinginan diri sendiri meskipun sistem ataupun cara kerja dari organisasi sebelumnya yang pernah diikuti sama HMM ini cukup berbeda. Ini akhirnya bisa menjadi perbandingan bagi diriku. Akhirnya kan tahu bagaimana kerja yang mungkin lebih profesional, kemudian bagaimana akhirnya diriku juga bisa lebih berkembang lagi di sini. Dan akhirnya pola pikir yang tak tanemin itu bukan HMM ini kasih apa ke aku, tapi yang tak tanemin jadinya apa yang akhirnya bisa tak kasih tampil organisasi ini. Jadi dengan semua kemauanku dan mungkin target-target juga, ya dulu sempat mikir kayak nggak ingin jadi ketua umum gitu, tetap jadi anggota tapi tetap di AFM. Tapi mungkin dulu karena ada dorongan dari teman-teman juga keinginan kalau bukan sekarang kapan lagi gitu kan Mas Rizky. Jadi akhirnya ya mengambil kesempatan buat menyalurkan diri jadi ketum waktu itu. Akhirnya ya dengan kondisi sekarang cukup merasa berkembang dan nyesel sama sekali gitu Mas Rizky. Oke, nih yang terakhir nih buat Mas Vela sama Mas Noval, pesan dan kesan kepada mereka yang baru dan mau mengikuti organisasi itu seperti apa agar bisa berani seperti Mas Noval sama Mas Vela. Dari Mas Noval terlebih dahulu. Ya mungkin pesan dan kesan ya untuk teman-teman di luar sana yang ingin masuk ke dalam dunia organisasi. Organisasi ini bukan hal yang menakutkan, tapi ini bisa jadi tempat kalian untuk menemukan jati diri kalian, entah itu dalam pengembangan diri yang mungkin dulu kalian introvert, sekarang bisa punya teman yang banyak, bisa bersosialisasi. Kemudian ya organisasi ini juga merupakan tempat bagi kalian untuk bisa mewarnai dunia perkuliahan ataupun saat kalian menjadi mahasiswa. Jadi jangan pernah tanamkan pikiran bahwasanya mahasiswa kuliah rapat itu adalah mahasiswa yang
tidak peduli akan akademik, tapi di sisi lain mereka pasti juga punya keunggulan dari dirinya masing-masing. Jadi pesanku, jangan takut untuk berorganisasi, tetap lanjutkan apa yang ada dan bangun hal yang kalian mau di dunia perkuliahan ini. Oke, itu dari Mas Nova. Kalau dari Mas Ferel nih, seperti apa? Jadi kalau dari aku ya, buat teman-teman yang emang mau ikut organisasi, aku tekerin dulu apa yang aku omongin ini sebenarnya omong kosong. Sebenarnya omong kosong. Kenapa aku bilang omong kosong? Kenapa tuh ngomong kosong? Kenapa bilang omong kosong? Percuma aku ngomong A sampai Z ketika memang teman-teman ini nggak ingin melakukan sesuatu. Jadi ya aku harap buat teman-teman yang nantinya mendengarkan pembicaraan kita pada hari ini itu memang ingin melakukan sesuatu hal terlebih dahulu. Tetapkan apa yang ingin kalian lakukan, entah itu di perkuliahan, entah itu memang kalian mungkin ada orang yang nggak berkuliah gitu ya, yang mendengarkan ini, tetapkan dulu kalian mau ngapain. Tuh. Jangan kalian melakukan suatu hal itu ya berjalan apa adanya kayak gitu. Kenapa? Ketika kalian memang sudah menetapkan tujuan, alangkah lebih baiknya itu pasti akan berdampak baik, akan tertata apa yang akan kalian lakukan karena kalian punya goals. Jadi buat teman-teman utamanya yang ingin masuk organisasi, banyak hal yang sudah kalian dapatkan di suatu organisasi, entah itu kita bicara HMM, entah itu kita bicara BEM, UF, dan lain sebagainya, entah itu organisasi mahasiswa yang ada di luar, itu banyak benefit yang bisa kalian rasakan. Tapi nggak menutup juga kalian bisa mengeksplor diri kalian itu di kegiatan-kegiatan lain, entah dari hanya sekedar kepanitiaan, entah itu kalian hanya sebagai mahasiswa yang langsung pulang dan lain sebagainya, itu nggak salah, itu semua ada hal baiknya, ada perbedaannya lah, ada perbedaannya. Entah mungkin kalian bisa mendapatkan sesuatu hal yang baru di tempat-tempat lain. Tetapkan dulu apa yang ingin kalian cari. Ketika kalian sudah tetapkan hal itu, kalian pasti akan fokus dalam tujuan kalian, akan fokus dalam organisasi tersebut atau di tempat lain tersebut. Jadi buat teman-teman seperti itu, alangkah lebih baiknya kalian tetapkan hal-hal kayak gitu. Benar kata Mas Novel, organisasi itu bukan tempat yang menakutkan, malah mungkin menyenangkan buat orang-orang yang bisa melihatnya hal menyenangkannya. Tapi kalaupun memang kalian nggak melihat hal tersebut, berarti kalian mungkin tempat kalian bukan di situ. Mungkin kalian bisa cari di tempat lain dan itu akan lebih baik. Jadi ya pintar-pintar dari kalian aja. Oke, menarik sekali ya. Mengikuti organisasi itu bukan karena paksaan, tapi karena keinginan dalam diri individu sendiri. Dan masih banyak cara lain dan tempat yang lain untuk bisa mengekspresikan diri kalian. Gak hanya di organisasi saja, tapi ya masih banyak mungkin dari ekstrakurikuler ataupun kegiatan positif-positif lainnya tergantung dari setiap individu. Oke, terima kasih nih Mas Nopal, Mas Ferel atas kesempatannya menjadi narasumber di HMM Podcast season 3 kali ini. Senang rasanya kita bisa bersosialisasi, bisa ngobrol bareng terkait pengalaman selama mengikuti organisasi. Untuk teman-teman yang menyaksikan podcast kali ini, jangan lupa tuh like, comment, dan subscribe di YouTube HMM dan Spotify, dan nyalakan loncengnya untuk melihat terus video-video menarik yang hadir. Saya Miftah Rizky mengucapkan terima kasih kepada Mas Noval dan Mas Ferel atas kesempatan yang telah diberikan dan telah menyempatkan hadir di tengah kesibukan yang ada. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.